Ibu, hari ini saya melapor untuk kegiatan sosialisasi budaya positif kita yang insya Allah akan saya laksanakan besok jam 8, dan saya harapkan ibu dan seluruh dewan guru bisa hadir dalam kegiatan tersebut. Jadi sebentar diinformasikan kepada teman-teman kita dulu supaya bisa semua hadir dan siap. Oke, saya jadi cukup sekian laporan saya pada hari ini. Insyaallah besok kita ketemu di ruangan guru. Insyaallah. Singkat waktu. Baiklah, saya akan bacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, pembacaan doa. Yang keempat, sambutan kepala sekolah. Yang kelima, pemaparan materi tentang budaya positif di sekolah. Yang keenam, penutup. Baiklah, kita berangkat pada acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Hainia. Kepada Ibu kami persilahkan. Ya, dimohon Bapak Ibu berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi palu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya kita beranjak pada acara yang ketiga, yaitu pembacaan doa. Pembacaan doa yang disampaikan oleh
Bapak Isran. Kepada Bapak kami persilakan. Kan dia mulai nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan keluasan rahmat-Mu kami berhimpun untuk meneladani nilai mulia dalam menerapkan budaya positif di sekolah kami. Satu tonggak penting rangkaian kehendak menuju Indonesia merdeka, mewujudkan cita-cita sepanjang masa. Ya Allah yang Maha Penolong, kami bertekad nilai mulia keteladanan itu kami pegang dan kami jawantahkan dalam upaya penguatan ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan guru-guru kami. Ya Allah yang Maha Pengimpun, erat satukanlah persaudaraan dalam keragaman kami hingga menghasilkan kekuatan hebat untuk membangun kemaslahatan dunia pendidikan. Limpahkan kekuatan dan hikmah-Mu agar perbedaan yang ada mampu kami rajut menjadi rangkaian indah kekuatan yang membangkitkan dari segala macam keterpurukan sulit apapun. Bangkitkan keteguhan kami dalam menempuh perjalanan menuju Indonesia yang kami impikan. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami hidup dalam negeri yang thayyibatun wa rabbun ghafur. Kami sangat yakin bahwa cita-cita dan perjuangan akan bisa kami wujudkan karena Engkau adalah sebaik-baik pelindung, penolong, pengabul doa-doa dan harapan kami. Wahai Tuhan kami, jika Engkau tolak permohonan kami, maka kepada siapa lagi kami akan memohon? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita beranjak acara berikutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati selaku guru penggerak yaitu Isran Hamudi, yang saya hormati semua Bapak Ibu guru rekan-rekan pendidik. Pertama-tama kita selaku umat yang beragama patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh karena limpahan rahmat serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita telah diberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan sehingga kita dapat bertemu di ruangan ini dalam rangka mengikuti atau melaksanakan rapat tentang budaya positif di sekolah. Salawat dan salam tak lupa kita mengirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW bersama seluruh sahabat dan keluarganya serta seluruh pengikutnya yang masih aktif. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang seperti ini
pada hari ini dan selama ini pertama kali kita melaksanakan rapat, yaitu ini salah satu program dari guru penggerak. Jadi sebagai saya pemimpin yang di sekolah ini, masalah menumbuhkan budaya positif di sekolah ini saya memang betul-betul mendukung, karena di dalam hal kita melaksanakan ini bisa kita sebentar antara hubungan kita guru sama guru, guru dengan siswa, karena budaya positif ini kalau kita mempelajari adalah bukan seperti salah satu ikatan aturan, tetapi yang akan dilaksanakan di dalam satu sekolah itu yaitu bagaimana langkah kita membudayakan kepada siswa, membudayakan kepada semua guru-guru untuk melaksanakan setiap harinya di sekolah. Misalnya contoh, misalnya budaya bersih, misalnya bagaimana anak-anak kita memandu supaya bagaimana melaksanakan kebersihan setiap harinya. Budaya salam-salam, ketika mereka masuk di kelas itu membudayakan memberikan salam kepada guru. Kemudian budaya bertutur kata. Dalam hal bertutur kata ini, anak-anak kita baik guru maupun anak-anak kita membudayakan bahasa-bahasa yang baik. Jangan bahasa yang misalnya kata-kata yang kurang sopan terhadap teman-teman, terhadap siapapun. Jadi di sini nanti barangkali setelah kita membangun salah satu budaya positif di sekolah itu, bisa anak-anak kita itu berubah karakternya. Barangkali karena ini baru, saya juga belum terlalu pelajari bagaimana itu semua. Nanti sebentar disempurnakan oleh guru yang telah mempelajarinya itu bagaimana budaya positif yang akan dibangun dalam satu sekolah itu. Barangkali untuk mempersingkat waktu itu yang sempat saya sampaikan pada pagi hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita beranjak pada acara pemaparan materi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Isran. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Nabo, yang saya banggakan rekan-rekan pendidik dari tenaga pendidikan yang sempat hadir pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya akan mempresentasikan budaya positif di SDN Nabo. Budaya positif tersebut ada 6 materi pada hari ini yang akan saya presentasikan. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma. Yang kedua, konsep disiplin positif dan motivasi. Yang ketiga, ada kreativitas. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kelima, 5 positif kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu rekan yang saya hormati, yang pertama adalah tentang perubahan paradigma.
tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu guru dapat memahami dan menerapkan perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Yang kedua, guru dapat bersikap kritis, reflektif, dan terbuka dalam menganalisis perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Untuk membangun budaya positif sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kita pernah mendengarkan nama Bapak Dr. William Glasser dalam kontrol teorinya. Dia membagikan ada beberapa guru itu dalam posisi mengontrol. Yang pertama tentang ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang menginginkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dimiliki murid tersebut. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk kontrol. Segala sesuatu usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik untuk membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menguatkan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Jadi mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengimbangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku itu, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi kadang kita sering memberikan kata-kata yang halus tapi pedih. Kemudian ilusi yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengaturan kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kemudian menurut Dr. Stefani Konevi pada tahun 1932 sampai 2012, beliau pernah mengatakan bahwa
Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Yang kedua adalah konsep disiplin positif dan motivasi. Maknanya, ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Kira-kira apa yang terlintas di akal kita, bagaimana itu disiplin? Kebanyakan orang yang menyebut kata disiplin dengan kata tertib. Ya, saya dulu juga pernah seperti ini, bahwa disiplin itu kata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Sebenarnya kata disiplin itu juga dihubungkan dengan mereka menghubungkan dengan lingkungan, padahal itu sungguh berbeda. Jadi disiplin itu bukan hukuman. Belajar disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Kemudian Bapak pendidikan kita di Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada tekan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Bapak Kahane juga mengatakan bahwa disiplin itu adalah merdeka itu jawabannya noramu mulai pasing pangreh minggu juga kuat kuasa amandiri piaga, yang artinya mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi kita harus cakap untuk memerintah diri sendiri. Bagaimana kita melakukan disiplin untuk diri sendiri. Jangan kita mendisiplin orang lain, tapi kalau kita sendiri berdisiplin. Ini artinya dari Bapak di Hajar Dewantara. Kemudian ada motivasi perilaku manusia. Dian Joseph dalam bukunya Restoration School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul di dalam terpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari lain. Ini kadang kita berikan kepada siswa kita. Kalau misalnya kita akan memotivasi seseorang siswa itu, kita inginkan dengan uang misalnya. Satu tingkat dari motivasi yang pertama di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan. Jadi kadang orang termotivasi dengan ada
imbalan. Kalau tidak ada imbalan, tidak termotivasi. Yang ketiga, untuk menjadi orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya bersifat internal atau motivasi yang terbentuk dari dalam, bukan motivasi yang dari luar atau eksternal. Pernahkah Anda berada dalam sebuah situasi di mana Anda sengaja melakukan sesuatu yang menyakitkan bagi Anda, bahkan bertabrakan dan dengan penghargaan dari orang lain? Pertanyaannya, mengapa Anda tetap memilih melakukannya padahal Anda tahu akibatnya akan menyakitkan? Anda mungkin akan dikecam secara sosial, bahkan Anda akan merasa ada kerugian secara finansial, atau apa prinsip-prinsip yang Anda perjuangkan dan Anda lindungi. Saat itu Anda sedang menjadi orang seperti apa? Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga, bukan yang pertama dan yang kedua tadi, tapi yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Itu tujuan dari disiplin. Jadi ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi dari dalam atau intrinsik yang berdampak jangka panjang, bukan jangka pendek. Karena tadi misalnya yang kedua, satu dan yang dua ini adalah motivasi dari luar, dari diri kita. Tapi kalau yang ketiga itu adalah motivasi yang dari dalam diri mereka sendiri. Mereka akan tetap berlaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebaikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga adalah tentang keyakinan keras. Pertanyaan yang saya tanyakan adalah, mengapa keyakinan keras? Mengapa tidak peraturan? Pertanyaan berikut adalah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda dua atau motor? Ya, kemungkinan jawaban kita adalah tentang keselamatan. Pertanyaan berikut, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan setiap saat? Pasti jawaban kita adalah untuk kesehatan atau keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan itu atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosel 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang telah kita buat. Contoh, kalau kita buat peraturan, kemudian dilanggar oleh anak tersebut, tentu tidak akan sejalan dengan apa yang kita harapkan.
Tapi kalau kita membuat keyakinan di kelas, anak tersebut yang membuat keyakinan akan mengatakan, oh tadi saya membuat keyakinan kelas, saya harus berbuat seperti apa. Kemudian bagaimana sih kita cara akan membentuk keyakinan kelas? Keyakinan kelas yang pertama kita akan buat adalah bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Jadi ibu kalau buat keyakinan kelas paling banyak 6 keyakinan atau 7. Jangan juga terlalu banyak supaya mereka bisa mengingat apa saja yang telah kami sepakati dalam kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Misalnya dilarang, keyakinan kelas kita adalah tidak memanjangkan rambut. Nah, kalau misalnya ada siswa yang panjang rambutnya, jangan langsung kita tindakan. Kita tanya dulu, bagaimana dengan keyakinan kita, keyakinan sekolah kita, keyakinan kelas kita. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau kita membuat keyakinan kelas tidak seperti peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas 6 bulan sekali kita tidak kembali kita punya keyakinan. Kalau peraturan kelas kita melakukannya setiap mungkin 3 tahun kita ubah lagi peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas kita bisa tinjau kembali. Tidak tidak menetap dia. Boleh 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Tapi kalau peraturan kelas mungkin nanti 10 tahun lagi baru kita ubah. Kita punya peraturan. Itu. Kemudian di sini ada contoh keyakinan kelas yang telah kami buat dengan kelas 5. Kita lihat kesepakatan kelas 5 dan anggur. Kemudian ada pengangkat kelas. Ya. Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, menaati protokol kesehatan di sekolah. Kemudian berikutnya aktif dalam pembelajaran, menjaga kebersihan. Kemudian santun dalam bertutur kata. Ada saling menghargai. Ya. Jadi kita membuat kesepakatan kelas itu kreatifnya kita saja. Kita lebih kreatif, bagaimana kita buat supaya anak-anak itu tidak terpilih nanti. Mereka melihat, oh ini kesepakatan telah kita buat bersama dengan
ibu guru. Berikutnya adalah ada pemenuhan kebutuhan dasar. Tujuan pembelajarannya adalah guru memahami bahwa setiap tindakan murid dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang kedua, memahami bahwa kebutuhan dasar setiap murid akan berbeda-beda dan agar menjadi individu yang selamat dan bahagia, kebutuhan dasarnya harus terpenuhi secara positif. Kemudian guru memahami bahwa kebutuhan dasar dapat dipenuhi dengan cara positif atau negatif. Yang keempat, guru memahami peran guru adalah memberdayakan anak agar dapat memenuhi kebutuhannya secara positif. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Kita lihat. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan yang kedua cinta dan kasih sayang. Kebutuhan yang ketiga adalah kebebasan. Kebutuhan yang keempat ada kesenangan, dan kebutuhan yang kelima adalah kekuasaan. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia. Ya ini ya, glowing, power, one, random, supaya. Kalau ada kesenangan, cinta dan kasih sayang, kebebasan dan kekuasaan. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Survival adalah kebutuhan yang bersifat psikologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan, seks. Ini adalah kebutuhan manusia untuk dapat bertahan hidup. Yang kedua adalah tentang cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk mencintai dan meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari kelompok. Jadi anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang ini, yang biasanya disukai dan diterima oleh lingkungannya, mereka juga akan akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Ya, kalau tidak suka sama gurunya, mereka tidak mau belajar. Jadi mereka masuk pada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Seperti yang dicontohkan oleh Pak Pengawas waktu saya presentasi beberapa minggu yang lalu. Beliau mengatakan bahwa siswa itu membutuhkan cinta dan kasih sayang. Nah, inilah yang dimaksud oleh Pak Pengawas. Kemudian kebutuhan yang ketiga itu adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kebebasan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Jadi kalau ada anak-anak yang suka menjadi pemimpin, mereka masuk di sini penguasa, mereka ingin menguasai.
kelompoknya, kelasnya, atau mungkin dalam lingkungan sekolahnya. Jadi mereka akan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ini kekurangannya lagi kalau misalnya mereka berada di penguasaan seperti ini. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencari yang terbaik. Kemudian kebutuhan yang berikutnya adalah tentang kebutuhan kebebasan. Kebutuhan bebas adalah kebutuhan akan kemandirian atau otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dan orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Ini kebutuhan kebebasan. Kemudian kebutuhan yang terakhir adalah tentang kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan rasa senang ini biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga berkonsentrasi tinggi untuk mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka mengucu, dan juga mengemaskan, bahkan saat bertingkah laku. Ini kebutuhan kesenangan. Bapak Ibu yang saya hormati, semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka akan mencoba mendapatkannya dengan cara yang negatif. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan kekuasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu mungkin dia akan mencoba dengan memenuhi kebutuhan kekuasaannya dengan mencoba membantu orang lain di lapangan permainan, atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut menjadi pencapaian yang berarti. Kebutuhan dasar manusia ini menjadikan kita dunia berkualitas sebagai tempat yang khusus dalam berpikir, tempat kita berpikir untuk menyimpan gambar representasi dari semua yang kita inginkan bisa jadi seorang orang, hal-hal apa yang saja terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Kalau Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam al-foto sehingga isinya tidak terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan sehingga kita dapat menemukannya setiap saat. Murid kita juga mempunyai gambaran yang berkualitas. Mereka tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebatinan yang hakiki dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memberdayakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebatinan. Bapak Ibu yang saya hormati,
Kita lanjut pada 5 posisi kontrol. Guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas. Apakah telah efektif? Apakah berpusat kemerdekaan atau telah memandirikan murid? Menurut dosen, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh guru. Kelima posisi kontrol tersebut adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau memantau, dan terakhir manajer. Mari kita tinjau lebih dalam kelima posisi kontrol tersebut. Yang pertama ada penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid lebih dalam lagi. Karena kita mengatakan bahwa pada posisi penghukum ya seperti ini. Misalnya patuhi aturan yang telah saya buat. Awas tadi ya, kamu selalu saja salah, selalu pasti salah. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pelajar bisa berhasil, yaitu dengan cara dia, dengan cara guru itu. Bahkan mungkin kita juga sering menyuruh anak-anak terlalu kasar, atau mungkin sampai menarik telinga atau apa saja, sehingga anak itu tersebut merasa tidak nyaman. Jadi guru ini berada di posisi penghukum. Kemudian di posisi kedua ada membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lembut, membuat orang merasa bersalah, akan menggunakan keringan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Ya, guru biasanya mengatakan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kami. Berapa kali Bapak harus memberitahu kami ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Otomatis anak tersebut akan merasa saya telah mengecewakan orang-orang yang telah saya sayangi. Saya telah mengecewakan kedua orang tua saya. Maka dia akan merasa bersalah. Jadi di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga, tidak ada harga dirinya murid. Kalau kita buat dia itu menjadi pembuat orang merasa bersalah. Padahal tujuan kita tadi adalah untuk memerdekakan murid. Atau ayo bantulah dengan Bapak ya. Ingat tidak pernah dapat selama ini. Ya sudah. Kali ini tidak apa-apa, nanti baru beres. Nah ini posisi guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Ayolah, bantu ya, bantu Pak Guru supaya tidak berbuat makin lagi. Ini. Guru berada pada posisi sebagai teman.
Kemudian di posisi keempat adalah sebagai guru, sebagai monitor atau pemantau. Memonitor berarti mengawasi, kita sebagai mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan mereka. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau adalah seperti ini. Peraturannya apa ya? Apa yang kita akan lakukan? Kira-kira sanksi apa yang kami dapatkan? Seorang pemantau sangat mengadakan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Misalnya, ada anak yang kemarin telah datang terlambat. Jadi posisi guru itu biasa, kemarin kamu terlambat, ini kamu terlambat. Berarti guru tersebut sedang berada pada posisi pemantau atau monitor. Posisi monitor sendiri berawal dari stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab dalam mengontrol murid. Kemudian di posisi yang kelima ada manajer. Posisi manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Jadi posisi ini kita tidak biasanya kita kembali kepada yang ketiga dan yang keempat tadi, yaitu posisi teman atau pemantau. Di manajer diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, kembali kepada keyakinan kelas tadi. Misalnya kalau datang terlambat, apa yang kita yakini tadi? Apa keyakinan dia tadi? Apa keyakinan sekolah yang telah kita sepakati? Kemudian pertanyaan berikutnya kita lanjutkan dengan apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu memperbaiki hal ini? Jadi dalam posisi ini bisa jadi dalam praktik penerapan diskusi sehari-hari kita kembali pada posisi teman atau pemantau karena murid belum siap diajak untuk berdiskusi atau diundang dalam diskusi. Namun perlu disadari tujuan akhir adalah bagaimana guru dapat mencapai posisi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Kalau dari Yayasan Pendidikan Luhur tahun 2007, di mana ada seseorang murid yang diangkat oleh peraturan sekolah, selanjutnya ada dialog antara seorang guru dengan murid tersebut, serta bagaimana guru tersebut menjalankan disiplin dan menggunakan mekanisme posisi kontrol yang sama. Jadi di sini ada kasusnya adalah adik yang terlambat hadir di sekolah.
Kalau posisi penghukum, ya guru mengatakan seperti ini, terlambat lagi, pasti terlambat, selalu akan terlambat. Kapan bisa tepat waktu? Mari kita tanyakan kepada diri kita, bagaimana perasaan murid kita pun berbicara seperti itu pada saat murid kita terlambat. Akibatnya murid marah dan berdendam atau bersifat agresif. Bila jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil kaki guru dan akan menggores pelajaran tersebut dengan paku. Dia akan berdendam. Membuat orang lain merasa bersalah. Kasus yang sama, adik terlambat hadir ke sekolah. Nada suara halus memelas dan sedih. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji kepada bapak tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya sekali mengecewakan ibu? Atau bapak benar-benar kecewa sekali. Pertanyaannya, bagaimana perasaan murid budak-budak itu seperti akibatnya murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini berbahaya dan sikap mendukung, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam guru pendukung, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian di posisi teman, masih kasus yang sama, adik terlambat ada di sekolah. Nada suara ramah, akrab dan bercanda. Bahasa tubuh gerakan pada murid, mata dan sejenak. Ya, saya dipaksa-paksakan. Adik, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin sudah jadi ke bapak kan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa dengan ya sudah, tidak apa-apa, duduk di sana, nanti bantu ya. Bagaimana perasaan murid dengan sikap seperti ini? Akibatnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru tersebut. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung kepada guru tersebut. Bila ada masalah, dia hanya mencari guru tersebut dan mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, adik hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama kepada guru atau orang lain. Kemudian di posisi memantau dengan kasus yang sama, yaitu adik yang terlambat hadir di sekolah. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Adik, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Adik, tahukah kamu terlambat melintasi masjid? Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu ya. Pertanyaannya, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti itu? Murid memahami sanksi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah atau salah satu keyakinan sekolah.
Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan atau menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan harus tinggal kelas. Pada waktu jam istirahat dan menyelesaikan tugas, guru tetap harus memonitor dan memantau murid pada saat menyelesaikan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Kalau di posisi manajer, nada suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekati murid, masih kasus yang sama. Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah mulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, tadi kami terlambat. Kira-kira bagaimana Bapak memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan ke teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan masalah kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Baik, saya menghargai usahamu untuk memperbaiki diri. Bagaimana perasaan guru di keadaan seperti ini? Pada suatu posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, tidak bermarah, tidak meninggikan suara, apalagi menunjuk jari kepada murid. Tidak perlu berkaca pinggang atau bertolak pinggang atau bersikap seolah menyesal, tapi sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersedekah dan menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus adalah pada murid, bukan membahagiakan guru atau orang lain. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu yang perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi manajer, guru mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar masalahnya, dan tentu dengan bimbingan guru tersebut. Next, kita ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen tahun 2004. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah atau membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Celsus dosen pada Celsus. Ada ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf, karena fokusnya ke sana. Maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan yang menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan yang bersifat eksternal, bukannya pada upaya perbaikan diri yang lebih bersifat internal. Biasanya setelah menebus kesalahan, orang yang berbuat salah akan merasa sudah selesai dengan situasi itu, sehingga merasa lega dan seolah-olah kesalahan tidak pernah terjadi. Ciri yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi ini adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya
juga membantu murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin dilakukan. Restitusi ini yaitu proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Pada posisi ketiga, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi yang dipaksa bukanlah restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya melakukannya? Misalnya mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang disarankan. Mereka mungkin akan setuju dan akan melakukannya, tapi karena mereka dihindari kenyamanan atau dihindari kebebasan atau diasingkan dari kelompok, mereka akan percaya kalau mereka menyakiti orang. Mereka juga tersakiti, maka mereka pikir itu impas. Kamu boleh menurut aku balik biar impas seperti ini. Kemudian posisi berikutnya adalah restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi ini kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk memimpin proses sendiri, guru bisa bertanya pada mereka, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya. Kamu akan terlihat, terdengar, atau terasa seperti apa yang kamu sudah menjadi orang seperti itu. Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus menjalankan orang lain? Bagaimana kamu diperlakukan ketika kamu berbuat salah? Apa nilai yang diajarkan tentang keluarga tentang hal ini? Apakah kamu memegang nilai-nilai ini? Kalau tidak, lalu apa yang kamu percaya? Ini kalau ada di restitusi di tempat. Yang kelima, restitusi untuk melihat dalam diri. Restitusi ini berpindah dari evaluasi diri dari ke restitusi diri. Penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakan pada orang lain. Kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, hal ini akan sangat membantu sehingga ketika murid melakukan kesalahan, mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba atau penuhi. Demikian juga kebutuhan orang lain. Di posisi keenam pada restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Di sini ada 3 tahap. Saya tidak suka, kesalahan yang saya lakukan adalah apa, besok lagi saya akan apa. Ini adalah restitusi yang keenam. Sedangkan restitusi yang ketujuh, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dalam proses restitusi diri, murid akan menyadari menjadi orang seperti apa, yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid penguatan karakter, guru akan mengatakan, Bapak tidak terlalu mengatakan apa yang kami lakukan hari ini, tapi mari kita bicara tentang apa yang kami lakukan besok. Ini restitusi yang ketujuh ya. Berikutnya restitusi ke-8 adalah restitusi fokus pada karakter. Bukan tindakan. Dalam proses ini, murid akan menyadari dia sedang menjadi orang seperti apa, yang itu menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Kemudian pada posisi ke-9, restitusi menguatkan. Bisakah Bapak ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang menjadi baik? Jawabannya tidak bisa. Asalkan ia bisa belajar dari kesalahan itu. Apa maksud kalimat ini?
Lebih kuat di sini maksudnya adalah bukan menekankan perasaan kita dalam-dalam. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa berubah dan murid benar-benar melakukannya. Guru bisa bertanya, apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri? Bagaimana kamu mau berubah? Pada posisi ke-10 adalah restitusi fokus pada solusi. Dalam restitusi ini guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Kemudian yang ke-11, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini yang terpenting, Bapak Ibu, adalah kita ingin kembalikan apabila siswa kita atau murid kita telah berbuat salah, kita berupaya untuk mengembalikan murid yang berbuat salah itu kepada kelompoknya. Jangan kita biarkan dia menyendiri sehingga membuat murid tersebut tidak menjadi pendendam. Mari kita lihat praktik pendidikan kita yang seringkali memisahkan anak-anak dari kelompoknya. Misalnya seorang anak TK tidak kooperatif pada saat kita mendengar dongeng dari gurunya. Anak itu disuruh keluar dari kelompoknya, atau anak itu diminta duduk di belakang kelas atau di tepi kelas, atau disuruh keluar kelas ke koridor, ke kantor guru atau sebentar di tempat pengawasan. Kalau ada anak yang macam nakal, orang tua memberikan tidak rumah. Padahal kalau mereka jauh dari orang tuanya, orang tuanya tidak bisa mempelajari mereka dan mereka tidak belajar nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, setelah mengetahui tentang apa itu restitusi, tentunya Anda ingin mengetahui bagaimana cara melakukannya. Kalau dia dosen dalam bukunya restitusi School Discipline 2001 telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi yang bernama segitiga restitusi. Mari kita lihat sama-sama. Ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal ini. Ini paling ada 3 ya. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, kita stabilkan identitasnya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kami butuhkan? Ini validasi tindakan yang salah. Tapi ingat, setelah kita validasi tindakan yang salah, kita menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, atau keyakinan kelas apa yang keyakinan di rumah apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kita tanyakan keyakinan kelas. Setelah itu kita menstabilkan identitas, kita stabilkan. Setelah kita validasi tindakan yang salah, kita tanyakan keyakinan kita validasi kembali identitas siswa tersebut. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang-orang melakukan ini. Maka perasaan anak tersebut akan stabil setelah dia berbuat kesalahan. Ya, segitiga restitusi ini langkahnya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan keyakinan. Apanya kriteria kontrolnya? Kalau menstabilkan identitas kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian kalau validasi tindakan yang salah, semua berlaku memiliki alasan. Yang ketiga menanyakan keyakinan kita semua memiliki motivasi internal. Usahakan motivasi internal bukan motivasi eksternal. Ketika strategi tersebut diaplikasikan dalam 3 institusi, langkah-langkah itu harus dilakukan satu persatu. Banyak guru yang sudah menggunakannya dalam berbagai versi menurut gaya mereka masing-masing, bahkan tanpa mengetahui tentang teori restitusi. Ya, kita sudah melakukan restitusi itu, tapi pada kita restitusi telah kita laksanakan.
Kemudian contoh-contohnya, ini contoh penerapan di budaya positif di rumah, bahwa anak-anak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan merupakan salah satu budaya positif, dan masih banyak lainnya. Contoh budaya positif sedang diterapkan di masing kita masing-masing. Mungkin ada tambahan dari Ibu Kepala Sekolah tentang pemaparan. Bapak Ibu guru yang saya hormati, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Selebihnya marilah kita bangun budaya positif di sekolah kita dengan membangun tiga institusi yang telah saya sampaikan tadi, dan mudah-mudahan budaya positif di sekolah kita tercipta dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taruhnya terserah di mana. Yang penting jangan lewat ke atas. Kuten rame tanda tangan. Baca keren oke dulu. Coba. Agil harus memakai masker. Badan menggunakan masker sama, menggunakan masker. Nah, kita tulis ya keyakinan bukan keyakinan kelas ya kelas 6 ya. Yang pertama harus menggunakan masker. Terus menggunakan
Yang kedua, apa yang kedua? Menghargai, saling menghargai. Saling menghargai sesama. Hah? 3. Cuci tangan sebelum masuk. Cuci tangan sebelum masuk kelas. Di dalam kelas, kedua saling menghargai sesama teman. Kemudian cuci tangan sebelum masuk kelas. Ya, sekarang kesepakatan kelas kalian harus tanda tangan. Ya? Jadi sama kemudian tanda tangan. Bisa langsung tanda tangan saja? Iya. Langsung tanda tangan. Tanda tangan saja. Kemudian Adi. Setelah selesai Aira. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila, kelas 6. Setelah beberapa hari kami menerapkan budaya positif di sekolah, saya jadi lebih bisa menghargai sesama teman dan saya dapat mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat dari menerapkan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaskia Basir, kelas 5. Menerapkan keyakinan kelas sangat mendukung untuk menanamkan budaya positif di sekolah kami.